Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina sunabi walidahi amalatu umuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaskuli wali walidayhi wa rahumma kamar yabani syagira. Allahumma alimni miladunka ilma ma'azun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama lagi itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, dapat berkumpul di media Google Meet dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keilmuan, meningkatkan nilai-nilai kecerdasan, spiritualitas, emosional maupun intelektualitas, yang dimana kami selaku lembaga Tirta Amirta Scholarship yang didirikan oleh Pak Prof. Dr. Haji Rudolf Kriskoamto MSI, selaku mentor kita semua, selaku guru kita semua, agar bagaimana kita selalu merawat khazanah keilmuan yang berbasis metodologi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi-tabi'in yang setia akan pengikutnya sampai akhir zaman. Oke, langsung saja dalam kesempatan hari ini, pada malam hari ini, kita melanjutkan pertemuan kita terkait tentang metodologi penelitian, karena minggu kemarin kita lagi libur, karena ada beberapa lain hal yang mungkin tidak bisa dilanjutkan. Kemungkinan hari ini kita akan bisa membahas satu kali dari minggu kemarin dan minggu sekarang terkait tentang metodologi penelitian. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan langsung pembahasan yang diberikan oleh Abidovi terkait tentang riset metodologi yang bertemakan ragam teknik analisis data. Atau teman-teman bisa lihat juga di depan layar kaca, yakni spektrum analisis menurut para tokoh. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Abidovi secara hormat. Kami persilakan. Monggo, Abi. Masih Mas Rio dan sekalian, selamat malam. Kita melanjutkan diskusi klinis kita tentang persoalan yang menghinggapi metodologi penelitian, khususnya metodologi penelitian kualitatif. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana seharusnya ya preskripsi kita sebagai seorang research reporter, ya, kita ini akan menjalani profesi sebagai penulis laporan penelitian, ya, research reporter. Jadi yang melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan. Dan khusus untuk pada malam hari ini, pokok bahasan kita lebih menukik lagi berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan analisis pembahasan. Ya, kalau dalam bahasa artikel sering disebut dengan subbab atau subpoint tentang diskusi, ya. Diskusi artinya ya nggak jauh beda dengan dialogui. Jadi kita memperbincangkan objek penelitian dia, lo itu yang diajak bicara adalah subjek penelitiannya, dalam konteks penelitian kualitatif adalah para informan, dan bisa berjenjang kemudian bisa data atau informasi atau data sekunder, bisa tulisan-tulisan yang berserakan, ya, field note dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan analisis itu tidak boleh lepas dari diskusi kita pada batch pertama, batch kedua, dan batch ketiga. Jadi batch pertama introduction, ya, pengantar atau pendahuluan pada
Medpen Kuali yang di dalamnya harus ada konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian di batch kedua kita sudah membahas ya, walaupun masih dalam tataran yang kulitnya masih belum mendalam, tapi paling tidak dengan pengalaman Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka di batch kedua memperbincangkan literature reviews atau tinjauan pustaka itu ya mau nggak mau kita harus betul-betul meninjau apakah dari buku ya, meninjau dari artikel penelitian yang dimuat di beberapa jurnal, atau kita berdiskusi dengan kolega, atau bahkan kita berkonsultasi dengan dosen bimbing kita atau promotor kita kalau kuliah di S3. Jadi literature review ini betul-betul menjadi tulang punggung ya secara keilmuan bagi seorang peneliti manakala dia terjun dalam penggalian informasi untuk menjawab fokus penelitian yang ada di batch 1 atau di introduction. Kemudian memasuki batch ketiga, kita membahas metodologi penelitian. Jadi rancangan frame of research kita, rancangan penelitian kita itu harus dipersiapkan dengan terlebih dahulu menyadari bahwa kita sekarang berada di jenis penelitian kualitatif. Ya, karena memang analisis nanti akan kita bahas terlebih dahulu masih analisis pada penelitian kualitatif. Maka jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif. Ini berkonsekuensi bagi teknik analisis kita, ya. Jenis dan pendekatan dari penelitian itu sangat berkonsekuensi logis pada teknik analisis kita, ya. Jangan sampai kita kemudian membuat analisis yang itu bukan corak kualitatif, tapi lebih bernuansa pada kuantitatif. Kemudian setelah itu kita di batch 3 juga mendiskusikan teknik penentuan informan. Ya, bagaimana kita pakai random sampling atau pakai apapun itu, apa purposive ya, simple dan seterusnya. Itu silakan dipilih ya. Mana yang accessibility-nya itu kemudahan bagi si peneliti itu yang menjadi dasar pertimbangan. Konsideran yang utama adalah ketersediaan atau kemudahan dalam menentukan informan yang kita bidik, baik informan utama maupun informan pendukung. Ya. Kemudian teknik pengumpulan informasi di kualitatif ya sudah fix, ya nggak ada lagi ya selain 3 itu, mulai observasi, kemudian wawancara, interview, ya dan dokumentasi. Interview, wawancara itu akan makin kuat manakala peneliti membersamai interview itu dengan interview. Interview itu adalah bagaimana peneliti berdiskusi dengan dirinya sendiri. Jadi memandang dirinya sendiri. Nah, pada saat peneliti melakukan interview itulah sebenarnya teknik pengumpulan informasinya masuk ke dalam observasi. Jadi pengamatan itu ya tak ubahnya sebagai interview. Ya, bagaimana peneliti nanya pada dirinya, kemudian mencari jawaban dari dirinya sendiri dengan cara mengamati. Ya, mengamati bisa melihat, bisa mendengar, ya atau mencermati. Nah, kemudian berikutnya pada langkah Medpen pada langkah berikutnya adalah di batch 3 kita membahas tentang teknik analisis informasi atau teknik analisis data kalau dalam bahasa kuanti. Nah, ini pada hari ini kita akan lebih in-depth discussion, kita akan melakukan diskusi yang lebih dalam ya karena tulang punggung proposal itu di bab 2, maka tulang punggung di laporan penelitian itu adalah di analisis ini. Ya, analisis tentunya kita juga agak ini ya, analisis itu ya untuk S1, ya untuk E2, S2 harus prediksi ya. Kita membuat kalimat implikatif. Untuk S3 ya kita harus menunjukkan pembahasan kita itu endingnya muaranya adalah bagaimana kita menyajikan temuan atau novelty ya, new bahasa Inggrisnya new, bahasa Latinnya novel ya, novelty itu temuan, sama kebaruan juga boleh begitu. Jadi sebetulnya tulang punggung di laporan penelitian itu ya ada di pembahasan ya, dalam bahasa S1 analisis, bahasa S2 itu prediksi,
bahasa S3 itu analisis plus prediction plus bagaimana kita berargumentasi secara dalam. Baik, kita masuk pada ragam analisis ya. Setelah file kita ya, data kita ada dua data atau dua file PowerPoint itu sangat lengkap ya. Nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa melihat di data itu. Dan ingin saya sampaikan sebagai mukadimah atau sebagai introduction, pengantar untuk masuk ke lebih dalam tentang analisis ini, siapapun tokohnya, siapapun yang memberikan contoh exampling bagaimana membuat analisis ya, rata-rata itu kalau mau dicari persamaannya, dicarikan interseksinya, itu kurang lebih adalah yang pertama, bahwa menganalisis itu mereka sepakat bahwa menganalisis adalah mendiskusikan ya, mendiskusikan antara apa yang kita tuliskan di bab 2 yaitu tinjauan pustaka ya, dengan apa didiskusikan tinjauan pustaka ini, pustaka atau teori-teori atau konsep ini didiskusikan dengan apa? Dengan ketersediaan jawaban di objek penelitian di lapangan ya. Jawaban kalau di kuali itu berupa informasi dari para informan ya. Jadi kata-kata yang muncul dari sudut pandang emik dari para informan inilah yang kemudian kita sanding bandingkan, kita konfrontasikan ya. Kita konfrontasikan dengan teori yang ada di bab 2. Nah, analisis pada intinya adalah itu, melakukan dialektika, dialog dan kuenya itu, dianya itu adalah kajian yang sedang diteliti, lo-nya itu adalah informasi dari para peneliti, informasi dari para informan, gue-nya itu harus mendiskusikan ya ketersediaan teori, karena teori itu abstrak ya, abstrak itu nempelnya di peneliti ya dari sudut pandang etiknya, sementara sudut pandang emiknya itu informasi dari para informan ya, kemudian mendiskusikan tentang apa, tentang objek kajian, tergantung kajiannya apa ya. Misalkan seperti Mas Rio tadi mengatakan bahwa ada suku pedalaman di Sulawesi Tengah, Lauci namanya, maka kajiannya adalah tentang suku terasing atau suku pedalaman, itu kajiannya, objek kajiannya. Lo-nya apa? Informasi dari para informan. Gue-nya sebagai sudut pandang etik yang bertugas untuk mendiskusikan ya, mendiskusikan antara jawaban dari fokus penelitian berupa keterangan tadi dengan teori, kemudian dari sudut pandang etik, kemudian ya si peneliti ini yang membuat argumentasi, membuat uraian-uraian yang kronologis ya. Logis itu harus krono ya. Logis itu ya harus berurutan. Kalau kita loncat-loncat ya nggak logis ya. Makanya sering kita dengar istilah kronologis ya, harus berurutan ya, berurutan dan memiliki persambungan sehingga tidak ada misling di antara itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beda memang. Jadi menganalisis atau membahas atau mengajukan argumentasi atau berhujah, kalau udah bahasanya Imam Ghazali itu berhujah, antara filosof dengan ilmuwan. Jadi filosof itu lebih dalam membuat analisis memang pendekatannya rasional dan logis. Berpikirnya itu deduktif ya. Filosof itu seringkali deduktif, walaupun ada kemungkinan juga filosof itu yang induktif. Tapi kebanyakan filosof itu berpikir deduktif. Sementara ilmuwan itu lebih suka pada hal-hal yang empiris, yang burhani. Makanya nggak heran ilmuwan ini seringkali kebanyakan memang berpikir secara induktif ya. Berpikir secara induktif karena mendasarkan perilakunya pada eksperimen, observasi, yang semuanya itu harus bersandar kepada metode ilmiah. Jadi dua perbedaan ini nanti yang membedakan ya gaya peneliti atau membedakan bagaimana peneliti itu membuat analisis, maka kelihatan coraknya. Kalau dia coraknya seorang filosof ya, kebanyakan dia akan mencitrakan dirinya lebih suka pada yang rasional logis. Ya. Tapi ilmuwan yang suka kepada hal yang empiris itu lebih mengedepankan nalar induktif dan lebih mengutamakan metode ilmiah. Sehingga memang dari dua perbedaan ini cara menganalisis ilmuwan itu lebih step by step ya. Kalau filosof ini cara menganalisis, coba kita lihat ya disertasi yang
yang mengambil pada kualitatif, jenis penelitian kualitatif yang berpendekatan bibliografi atau kajian pustaka, itu tak ubahnya sebagai cara menganalisis seorang filosof, ya. Beda kalau kita pakai pendekatan case study, field research, grounded, etnografi, fenomenologi, ya. Itu ya kebanyakan citranya peneliti yang seorang ilmuwan yang lebih mengedepankan pada metode ilmiah. Next berikutnya, yang tak kalah pentingnya, ya, banyak perdebatan atau banyak yang menjadi contrary atau menjadi sering menjadi isu perdebatan, ya. Ketika kita bikin analisis, ketika kita bikin pembahasan, itu yang menyebut, ada yang menyebut bahwa kalau kualitatif itu ya cenderung induktif, kalau kuantitatif itu cenderung deduktif. Ada yang mengatakan begitu, atau sebaliknya. Kalau yang sepanjang pengalaman dan sepanjang yang beberapa literatur yang saya baca, ya, antara deduktif, nalar, deduktif dan induktif ini bisa dipakai bersamaan. Ya, contoh, misalkan di poin pembahasan, ya, kita membahas terlebih dahulu informasi dari para informan. Dari uraian informasi para informan ini kemudian kita bangun menjadi proposisi. Proposisi adalah kalimat abstrak, ya, kalimat abstrak yang merepresentasikan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Ya, setelah kita menguraikan informasi, kita bikin proposisi, kemudian dari proposisi itu kemudian kita masukkan teori-teori apa yang kita persiapkan untuk menjelaskan realitas di lapangan, dalam hal ini adalah informasi yang keluar dari para informan. Maka urutan kronologi ketika menyajikan terlebih dahulu informasi, kemudian membuat proposisi, kemudian membuat diskusi, ya, mempergunakan atau mengaplikasikan, menerapkan teori yang ada di bab 2, maka pada konteks ini, ya, pembahasannya adalah bernuansa nalar induktif, karena berangkat dari yang khusus, yaitu fakta berupa informasi, sampai, ya, mengkonvergen kepada yang umum, maka ini nalarnya adalah nalar induktif. Tapi beda ketika pembahasan kita awali dengan cerita teori dulu yang ada di bab 2. Kemudian teori itu dipakai untuk meninjau, ya, mengkonfirmasi ataukah membuktikan bahwa realitas informasi yang ada itu cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk menjawab fokus penelitian di bab 1, di introduction atau pendahuluan. Maka pola seperti ini, nalar yang dipakai adalah pola atau nalar deduktif, karena kita berangkat dari teori terlebih dahulu. Ya, teori kita uraikan, kemudian teori dipergunakan untuk diterapkan, untuk melihat realitas di lapangan berupa informasi, karena ini baik bisa informasi, bisa dokumentasi, atau hasil amatan peneliti yang peneliti tadi melakukan interview tadi. Maka nalar, pola pikir yang dipakai adalah pola pikir pembahasan dalam konteks ini adalah pembahasan yang bernuansa nalar deduktif, ya, karena dari umum ke khusus. Nah, ini sering perdebatan. Terlanjur kemudian di stereotip kalau kualitatif itu induktif, kuantitatif itu kalau kuantitatif itu kualitatif itu induktif, kalau kuantitatif itu deduktif. Enggak harus begitu. Ya, klaim-klaim seperti ini memang lazim, umum seperti itu. Tapi bagi seorang yang mengetahui betul bagaimana membuat pembahasan itu bisa bolak-balik kok. Pembahasan itu bisa diawali dari informasi dulu, baru kemudian didiskusikan. Atau berangkat dari teori dulu, baru kita mendiskusikan informasi yang kita peroleh. Ya, tergantung bagaimana gaya kita sebagai seorang peneliti. Ya, tergantung kita sendiri sebagai peneliti ketika kita membuat pembahasan. Next berikutnya, Mas, untuk ada banyak beda memang, ya, ada banyak beda antara kualitatif dan kuantitatif dalam membuat analisis, tapi beda yang paling urgent juga yang patut atau perlu untuk disampaikan adalah setelah deduktif induktif, Mas, itu kita akan membahas bagaimana analisis ini sebetulnya, ya, analisis ini, oke, Pak, yang radikal kritis tadi. Jadi sebagaimana batch ketiga, ya,
dan batch kedua, ketika kita memperdebatkan ya bagaimana jenis penelitian itu kan kita bedakan dari perspektif filosofis dan perspektif applied terapan ya. Dan karena perspektif filosofis itu adalah perspektif yang paling nyaman dan aman ya, nyaman dan aman. Setidaknya bagi ciri khas saya pribadi memang suka kepada yang filosofis, maka kemudian saya ingin menunjukkan betapa ketika membuat analisis itu ya, ada perspektif filosofis yang kita pergunakan. Kita meminjam ya, kita meminjam gaya filosof dalam membahas sesuatu ya. Setidaknya ketika kita masuk ke wilayah filsafat, maka mau nggak mau kita menyandingkan ada 4 hal yang harus kita tinjau ya. Ada 4 konsep, yaitu radikal, kritis, reflektif, dan integral. Ini saya coba untuk lebih memudahkan ya. Radikal dan kritis saya frasakan, reflektif dan integral saya frasakan. Jadi masing-masing frasa ini ya akan mencitrakan bagaimana kita membuat analisis atau pembahasan atau prediksi, atau kalau dalam bahasa disertasi itu pembahasannya tidak sekedar analisis dan prediksi, tetapi di dalamnya harus mampu menunjukkan perubahan ya, change apa yang kita peroleh, kebaruan apa yang kita dapatkan, baik dari fact finding, dari temuan di lapangan, ataupun dari ketika kita melakukan menyusun argumentasi, kita juga bisa menemukan sesuatu. Jadi temuan itu ya pertama bisa diperoleh dari para informal, dari sudut pandang emik. Tapi temuan juga bisa diperoleh dari sudut pandang etik. Ya, sudut pandang etik sebagai peneliti ini, ketika kita sedang bertingkah, sedang menuliskan pembahasan atau menunjukkan kebaruan, maka dari sisi abstrak, ya dari sudut pandang etik, peneliti bisa menemukan sesuatu. Jadi fact finding itu ya, temuan itu bisa fact finding atau yang behind the fact finding, sesuatu yang di belakang fakta, temuan yang di belakang fakta. Apa itu? Temuan yang diperoleh peneliti ketika peneliti sedang asyik melakukan pembahasan. Sehingga disinilah kemudian kita mendapatkan satu pelajaran bahwa betapa pentingnya nalar radikal kritis ini. Karena nalar ini mengantarkan peneliti untuk ketika membuat argumentasi itu mendalam ya, sebagaimana makna radik itu kan mendalam ya, bukan berarti mendalam sedalam-dalamnya, tidak, tapi harus ada dasar. Jadi istilah saya radik itu mengakar, itu adalah radik itu akar ya, mendalam tapi mengakar, tapi mendasar ya. Kalau mendalam mengakar tidak mendasar itu bahaya nanti ya. Bahasan kita atau argumentasi kita bisa kelantur, nggak karu-karuan. Sementara kritis sendiri artinya apa? Kritis itu artinya tidak mudah percaya kepada asumsi. Ingat ya, ketika kita membuat fokus penelitian, maka pada saat yang sama di benak peneliti ya, itu sudah muncul asumsi penelitian. Dalam bahasa kuanti namanya hipotesis. Kalau di kuantitatif hipotesis itu dituliskan. Di kualitatif jarang dituliskan asumsi penelitian. Jadi asumsi itu sama dengan hipotesis. Asumsi kata lainnya meta teori. Meta itu lemah, teori itu penjelasan. Bahasa kuali disebut asumsi atau meta teori, bahasa kuanti disebut hipotesis. Maka pada saat kita menuliskan fokus penelitian, maka peneliti sudah punya jawaban sesungguhnya. Ya, bagi peneliti yang sudah sering makan asam garam, ya, yang punya experience, levelingnya sudah intermediate sampai advance, itu sudah lihat satu fokus atau lihat satu topik, itu sudah punya gambaran ya, punya asumsi ya, punya asumsi jawaban atas fokus yang dia tuliskan di bagian pendahuluan 1.2. Maka pentingnya nalar radikal kritis inilah sesungguhnya yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Peneliti ketika membahas, ketika membuat prediksi kalimat implikatif, ketika menunjukkan temuan, maka dia harus punya modal nalar radikal kritis ini. Ya, dengan nalar radikal kritis ini yang berpikir mengakar, mendalam dan mendasar, kritis, tidak mudah percaya pada asumsi, maka seorang peneliti ketika membuat bahasan, membuat argumentasi,
yakinlah bahwa dia tidak akan mudah terjerembab kepada kesalahan. Ya, ada namanya sesat fikir. Ya, Mansur Faki itu mengatakan sesat fikir. Kadang-kadang apa yang kita bahas itu nggak nyambung-nyambung ya. Sering kita baca ya, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Bahasanya nggak nyambung. Nggak nyambung itu artinya apa? Tidak kunjung segera mendiskusikan antara informasi yang diterima dengan teori-teori yang diparadekan di bab 2. Maka pentingnya nalar radikal kritis inilah sesungguhnya. Siapapun, mau Creswell ya, mau siapa, mau Kuba Collins, Strauss, Corbin, semuanya pakai cara ini. Mau peneliti yang kuanti-kuali, betapapun kuanti nanti ada pendekatan korelasional dan komparasional, tetap ketika nalar radikal kritis harus dipakai. Ya, karena dengan nalar radikal kritis inilah kemudian peneliti mempunyai kepiawaian untuk melakukan hujah, untuk memberikan hujah atau memberikan argumentasi dengan lebih tajam. Sementara yang kedua, ya, ada nalar reflektif integral. Reflektif itu berarti check and recheck. Ya. Nalar reflektif integral ini sebetulnya adalah penerapan dari teknik keabsahan informasi. Jadi di MedPen itu di 2 bagian akhir dari MedPen itu adalah teknik keabsahan dan teknik analisis. Itu sesungguhnya diwakili oleh, kalau yang analisis harus diwakili oleh nalar radikal kritis, maka keabsahan harus diwakili oleh nalar reflektif integral. Ada apa? Konfirmasi ya. Triangulasi itu kan konfirmasi kan, memeriksa kan. Ada transferability, conformity ya di teknik keabsahan ya. Triangulasi itu bisa confirmability, kemudian transferability ya, kemudian conformity, dependability ya. Semuanya itu ya, bagaimana kita meyakinkan dalam bahasan kita, dalam analisis pembahasan kita ya, itu pentingnya keabsahan. Pentingnya kita menjaga objektivity. Nah, untuk mencapai argumentasi yang objektif, maka mau nggak mau ya nalar reflektif integral yang dipakai. Ini sesuatu yang sepele tapi 10 ini. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai nalar reflektif integral, maka percuma kita melakukan pembahasan secara radik dan kritis. Ternyata ulasan kita, argumentasi kita untuk mendukung cara pembahasan yang radikal dan kritis itu mentah. Gara-gara apa? Kita tidak bisa menunjukkan betapa informasi yang kita terima, hasil amatan observasi yang kita lakukan dari sudut pandang etik, kemudian dokumentasi yang sudah kita peroleh, ya, ternyata kekuatan objektivitasnya kurang mumpuni. Maka mau nggak mau, ya, teknik keabsahan informasi pada penelitian kualitatif itu harus dilakukan secara triangulasi, dan di dalam triangulasi itulah kemudian peneliti harus mempersiapkan diri dengan menggunakan nalar reflektif integral. Jadi kembali kepada tokoh-tokoh, misalkan yang paling lazim dipakai adalah Miles and Haberman. Ya, Miles and Haberman itu memberikan saran khusus untuk penelitian kualitatif. Ya, setelah bab 1, bab 2, dan bab 3 diujikan, itu disebut proposal, dinyatakan lulus dan lolos untuk melanjutkan penelitian. Mendapatkan ACC, peneliti kemudian meneliti. Ya, meneliti dengan menggunakan frame of research yang ada di bab 3 di metodologi penelitian. Jadi bab 3 itu sama dengan frame of research, kerangka penelitian. Bab 2 sama dengan frame of reference, kerangka berpikir atau referensi. Maka setelah peneliti melakukan terjun ke lapangan, menggali informasi, baik dengan interview, observasi, interview, wawancara, maupun mendapatkan bahan-bahan informasi sekunder berupa data dokumen, dalam hal ini melakukan dokumentasi, maka pada saat peneliti akan menuliskan laporan hasil penelitian, Miles Haberman menyarankan melakukan display data. Ya, kita mendisplaykan informasi itu. Apa display itu ya? Macam toko itu kalau ada display itu kan berarti ya lemari kaca yang di situ siapapun
boleh dan bisa melihat. Ya, jadi ketersediaan informasi itu ya di bagaimana peneliti melakukan transferring into script. Apa-apa yang menjadi bahasa emik, bahasa tutur dari para informan, ya kita tuliskan, kita ubah menjadi bahasa tulis. Makanya disebut transferring into script. Itu dalam perspektif Miles and Haberman masuk ke dalam display data. Setelah kita menuliskan itu semua, ya, maka peneliti harus meningkahi, ya. Meningkahi dengan apa? Mengelompokkan informasi yang diperoleh yang sudah ditranskripkan tadi. Ini belum ditulis ya di bab 4 ya. Ini belum, masih di field note. Jadi data display itu peneliti harus mentranskripkan. Setelah ditranskripkan, masuk kepada reduksi data atau data reduction. Apa itu? Peneliti akan mengelompokkan, menggolong-golongkan hasil wawancara yang sudah ditranskripkan tadi, digolong-golongkan menurut apa? Menurut indikator penelitian. Indikator penelitian adalah ukuran parameter dari definisi operasional. Atau dalam bahasa kuanti disebut variabel. Judul kita itu wajib hukumnya berupa definisi operasional. Jadi kajian materialnya itu berupa definisi operasional, kajian formilnya juga berupa definisi operasional. Definisi operasional seperti sudah kita bahas itu selalu 2 kata. Ya. Dalam bahasa kuanti disebut variabel. 2 kata selalu. Nah, ketika diturunkan menjadi indikator penelitian, maka pasti jadi 3 kata. Contoh misalkan, saya akan membahas suku terasing di Palu misalkan. Ya, suku terasing di Palu. Maka sebetulnya yang menjadi objek kajian materialnya adalah realitas adanya suku terasing. Kajian formalnya, jadi suku terasing definisi operasional, 2 kata ini. Kajian formalnya, ya teori tentang suku terasing. Apa misalkan? Teorinya Edward de Saussure atau di kalangan strukturalisme ya, tentang tribe itu ya suku terasing. Misalkan apa? Teori antropologi unik misalkan. Ya, misal saja, kajian formilnya antropologi unik, kajian materialnya suku terasing. Maka topiknya bisa begini, suku terasing dalam perspektif antropologi unik di Palu. Ya, misalkan kita taruhlah itu sebagai topiknya. Topiknya adalah suku terasing dalam perspektif antropologi unik di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, maka dengan begitu, ini masing-masing judul ini kan 2 kata. Suku terasing 2 kata, pasti DO nih. Antropologi unik 2 kata. Ini DO, definisi operasional atau variabel dalam bahasa kuanti. Maka mau nggak mau, dan itu sudah pasti, data yang kita atau informasi yang kita gali di lapangan pasti berkaitan dengan objek kajian materialnya, yaitu suku terasing. Nah, untuk menggali informasi tentang suku terasing, maka dijadikan 3 kata. Itulah indikator penelitian. Suku terasing, misalkan kehidupan suku terasing, budaya suku terasing, keyakinan suku terasing. 3 kata semua ya, itu adalah indikator penelitian. Maka dari itulah kemudian kita menggolong-golongkan dalam data reduksi data, peneliti wajib menggolongkan berdasarkan indikator penelitian. Contoh topiknya suku terasing dalam perspektif antropologi unik di Palu, Sulawesi Tengah. Maka dalam penggolongan atau dalam reduksi data, ya, peneliti menggolongkan 1 bisa berdasarkan indikator penelitiannya. 2, menggolongkan bisa berdasarkan tematiknya. Terserah nanti bagaimana kreativitas dari peneliti. Tapi yang paling gampang, menggolongkan yang paling gampang dan udah pasti benar berdasarkan indikator penelitiannya. Karena setiap pertanyaan, setiap fokus penelitian nggak jauh dari indikator penelitian. Yang ditanyakan kepada informan atau yang diamati kepada realitas informan, itu ada apa? Indikator penelitian. Modal starting point-nya dari indikator penelitian. Sudah, reduksi data sudah,
data display sudah, kita mendisplaykan berarti menuliskan hasil wawancara berupa transkrip, kemudian reduksi data kita menggolongkan, baru kemudian ini cara Miles Haberman ya, baru kemudian langkah yang ketiga membuat verifikasi dan drawing, penggambaran baik realitasnya maupun teorinya itu dituliskan. Kalau mau deduktif berarti berangkat dari teorinya dulu, ya, baru informasi. Berarti nalar deduktif yang dipakai. Kalau pakai nalar induktif, informasi yang diperoleh, baru teorinya. Itu nalar induktif yang dipakai. Itu berarti melakukan apa? Drawing, penggambaran. Verifikasinya berupa apa? Jadi Miles Haberman yang pertama data display, ya, mendisplaykan data informasi. Yang kedua mereduksi data atau informasi. Yang ketiga melakukan drawing. Drawing dan apa? Verifikasi. Nah, di verifikasi inilah kita meminjam cara berpikirnya Karl Popper. Verifikasi itu bisa membuktikan benar bahwa teori mampu menjelaskan realitas atau membuktikan salah bahwa ternyata teori belum mampu. Karena fungsi teori itu untuk menjelaskan, skripsi, untuk memprediksi, tesis, untuk menunjukkan kebaruan, disertasi. Jadi fungsi teori harus itu difungsikan. Kalau pembahasan atau dalam konteks verification-nya Miles Haberman, ya, pembahasan kita, kalau kita tesis cukup apa? Teori yang kita pakai di bab 2 harus mampu kita fungsikan sebagaimana teori berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi. Nah, itulah yang dilakukan dengan yang namanya verification. Baru diakhiri Miles Haberman di pembahasan, di analisis, baru diakhiri dengan konklusi. Konklusi di sini bukan berarti konklusi yang di bab 5, bukan ya, atau bab 6, bukan, tapi konklusi kecil. Kesimpulan kecil dari diskusi antara informasi dengan teori. Tergantung konklusinya, ya, konklusinya itu kalau nalar induktif bukan konklusi, namanya generalisasi, proposisi mayor yang dituliskan. Tapi kalau nalar deduktif yang dipakai itu baru disebut konklusi atau kesimpulan. Kesimpulan kecil atau generalisasi kecil untuk pembahasan. Kita meminjam cara berpikirnya Miles and Haberman. Mulai dari display data atau informasi, reduksi data atau informasi, drawing, menggambarkan, verification, kita memastikan apakah teori mampu, ya, menjelaskan, memprediksi atau menunjukkan kebaruan atas informasi yang kita peroleh ataukah tidak mampu. Kalau verification, verifikatif berarti mampu, kalau falsifikatif berarti nggak mampu teori. Nah, dalam konteks ketidakmampuan, dalam konteks peneliti memfalsifikasi, maka dalam konteks ini peneliti tidak berarti menyalahkan total, tidak. Pada saat peneliti mampu memberikan penjelasan baru secara teoritik, maka itu sudah bisa disebut peneliti memberikan atau melakukan langkah falsifikasi. Kalau verifikasi identik plek, teori mampu menjelaskan, memprediksi, dan menunjukkan kebaruan. Begitu ada celah ketidakmampuan teori betapapun itu sedikit, misalkan penelitian kita ada 4 indikator, ada 8 indikator. Ternyata 2 indikator teori tidak mampu, karena indikator diambil dari teori ya, jangan salah. Indikator itu diturunkan dari definisi operasional. Definisi operasional diturunkan dari definisi atau konsep. Konsep sendiri merupakan bagian dari teori yang kita tuliskan di bab 2. Sehingga linear ini istiqomah, ada konsistensi. Ya, yang namanya indikator penelitian pasti berkaitan dengan teori. Sehingga indikator untuk mencari informasi, maka nantinya teori untuk mengkonfirmasi atau mengfalsifikasi. Nyambung sudah. Dengan demikian, dari sudut pandang Miles Haberman yang lazim dan sering kita pakai, ya, 5 langkah tadi, mulai dari display data, reduksi data, drawing, verification, dan conclusion, konklusi kecil ya, atau generalisasi kecil, ya, itu masih berada di pembahasan, di analisis. Ya. Jangan lupa, kita harus sering memeriksa.
ketajaman analisis kita itu dipertaruhkan di radikal kritis tadi. Nalar radikal kritis dipakai untuk menunjukkan ketajaman. Tetapi untuk menunjukkan objektivitas, maka nalar reflektif integral ini yang dipakai. Sehingga pada saat yang sama, ketika peneliti melakukan analisis, maka pada saat yang sama peneliti harus melakukan apa yang namanya memeriksa kembali untuk menjaga objektivitas, ya, baik dengan triangulasi, dengan confirmability, dengan dependability, dengan transferability, accessibility, dan seterusnya. Ya, dengan begitu peneliti akan membuat atau mampu membuat pembahasan secara ya enak dibaca, masuk akal, logis, kronologis, argumentatif, ya. Kemudian ya di samping radik juga kritis dan ternyata reflektif dan integral. Ini dua teknik sekaligus dilakukan oleh peneliti ketika melakukan pembahasan. Teknik analisis dan teknik triangulasi atau teknik menjaga objektivitas atau teknik keabsahan informasi. Ini contoh saja. Contoh betapa minimal ya nalar yang harus dimiliki oleh peneliti ini harus ngerti kapan dia menjalani nalar deduktif, induktif, kapan dia menjalani atau melakukan pembahasan dengan nalar radikal kritis dan nalar reflektif integral dan seterusnya. Ini harus dipahami dan harus disadari. Itu dulu yang terlebih dahulu ditancapkan dulu. Ibarat kita lempar jangkar ya, kita masukkan angker. Angker itu ancor ya, angker itu ya jangkar. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ya kapal itu kalau nggak ada jangkar ya bahaya. Untuk bisa aman bersandar harus ada jangkar. Sama. Kita sebagai seorang researcher ya yang akan menuliskan laporan hasil penelitian, maka angkernya, jangkarnya, kita harus tahu ini apa yang harus dilakukan ketika membuat pembahasan, buat analisis. Ya. Kalau kita nggak tahu ini, subsistensi atau kecukupan ini, wah kacau udah. Ya, analisis kita kacau. Kemudian ada gaya yang lain ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada style lain untuk misalkan axial coding. Jadi kita bikin kode-kode. Itu adalah tetap dilakukan di mana? Di field note, di catatan lapangan. Betapapun kita pakai kode-kode ya, kemudian pakai perspektif misalkan interpretatif dan seterusnya, tetap ya cara yang paling simpel dan mudah itu adalah yang dicontohkan oleh Miles Haberman. Betapapun kemudian Uba dan Colin misalkan memberikan contoh yang lain ya, nanti silakan Bapak Ibu nanti ini bisa di-share materi PowerPoint kita dari saya ini lengkap sekali dari para tokoh metodologi kualitatif dan jangan salah ya Creswell kemudian Strauss-Corbin betapapun di kuali cukup kondang tapi dia juga berkecimpung di kuanti sama ya dua-duanya berdiri di dua kaki bahkan ya. Para ahli metodologis ini ya punya tulisan tentang kuanti dan kuali sekaligus, bahkan mixed method sekalipun. Udah bisa dipastikan lah kalau dia memahami kuanti dan kuali pada saat yang sama, udah pasti dia akan mampu untuk melakukan menjalani penelitian yang berjenis mixed method atau penelitian campuran. Jadi siapapun lah ya tokoh-tokohnya dari para ahli metodologi ini ya rata-rata mereka ketika membuat analisis asal beda aja, padahal yang dilakukan ya sama, cuma sebutannya yang beda. Ada yang mengatakan begini, misalkan gaya Stanley atau gaya Harvard misalkan ya, yang penting dalam pembahasan itu harus ada poinnya dulu. Apa yang mau dibahas sih? Yang kemudian apa alasannya? Kok itu dibahas? Apa contoh-contohnya? Kemudian apa kesimpulan kecilnya? Kan sama dengan Miles Haberman kan? Misalkan dengan tipologi PREC ya, point, reasoning, exampling dan conclusion misalkan. Kan sama dengan display data, reduksi data, drawing, verification dan konklusi. Ya, kurang lebih sama karena buku babonnya satu, Philosophy of Science. Filsafat ilmu. Mau filsafat ilmu yang dipublish oleh Sage, publisher atau oleh siapa? Oxford ya atau oleh Stanley atau oleh Chicago atau oleh Frankfurt di Jerman atau Osborne di Prancis ya kurang lebih sama. Namanya pembahasan itu ya
mau nggak mau ya harus mendiskusikan, mendialektikakan antara apa yang ada di benak teoritis dengan apa yang nyata empiris burhani ya, sehingga menghasilkan satu sandingan atau satu frasa ya. Jika teori maka realitas, jika teori, jika rasional maka empiris, jika teori maka informasi. Ya kan? Itu kan kalimat implikatif. Ya itu sebenarnya buah dari melakukan pembahasan itu ya kita bikin kalimat implikatif tadi. Sebagaimana kita bahas elemen teori, ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsipnya, dan ada prosedurnya. Sudah kita bahas di batch berapa itu? Batch 2 ya. Maka ketika kita membahas, sebetulnya peneliti sedang berteori. Berteori jangan diartikan secara saklek bahwa teori itu yang ada, misalkan kita ketik teori kepuas hierarki kebutuhan Maslow. Bukan itu. Ini saya sedang berteori ini. Ya. Ketika saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memikirkan sesuatu, sedang berteori itu. Ya, sedang berteori itu. Cuman ya dunia akademik ini kan agak arogan ya. Kalau belum doktor kan atau belum profesor kan jangan coba-coba untuk berteori ya, untuk apa? Melepas wa'alki ya, melempar teori ya. Wa'alki ya azizu ya wadudu ya. Melempar teori, jangan coba-coba kalau nggak doktor atau profesor ya kan. Tapi kita nggak boleh arogan seperti itu. Saya pribadi siapapun wajib kita dengar ya. Nggak peduli dia punya harkat, pangkat, derajat ya. Kemudian punya macam-macam jabat, enggak lah. Selagi dia ya kan undur makola wala tandur mangkola kan. Dengarkan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jadi dalam konteks itu ya kita sudah punya satu pegangan ya, bahwa siapapun yang ini, apapun yang diungkapkan itu ya teori semua. Manhaj itu ya teori yang ada metodenya. Teori yang ada metodenya ya paradigma itu ya manhaj. Jadi paradigma itu grand teori yang di dalamnya ada metodenya, ada ada example-nya, ada eksemplarnya, itu paradigm. Ya sama dengan manhaj. Manhaj itu kan harus ada teori dan metodenya kan. Ya sama dengan paradigm itu. Nah, ketika peneliti melakukan pembahasan, ya dia sedang secara tidak sadar, dan itu terjadi, peneliti sedang melakukan yang namanya apa? Harus menunjukkan nalar radikal kritisnya dan nalar reflektif integralnya. Ya mau nggak mau, kalau pengen pembahasan atau bahasanya itu diskusi yang dimunculkan, disajikan di tulisannya itu mampu dalam bahasa Prof. Kiai Asep itu ya pembaca itu bisa hanyut ya, bisa kentir bahasa Perancisnya ya gara-gara itu tadi. Ya, gara-gara pembahasan yang ditingkahkan di situ, atau pembahasan yang dimunculkan, diketengahkan tuh betul-betul bisa bikin nggak sekedar romantis, tapi bikin hanyut ya, bikin hanyut pembacanya. Siapa yang mendengar dari pembahasan itu bisa hanyut, karena memang yang menuliskan sudah memiliki capital 2 modal tadi, nalar radik kritis dan nalar reflektif integral, sehingga argumentatif ya. Kalau kita cermati tulisan Imam Ghazali ya, tulisan beliau sebagai musannif, apakah di Bidayatul Hidayah atau di Ihya Ulumuddin ya, atau di Mungkit Minadolal, itu kalau kita cermati tertata rapi sekali. Beliau rapi ya. Beliau memakai mantik di situ. Rapi sekali. Itu menunjukkan betapa beliau ya, Ibnu Rus termasuk ya, kemudian Ibnu Athaillah Sakandari dengan tulisan hikamnya itu kan, coba lihat per hikmah itu. Ada poinnya, ada reasoningnya, ada examplingnya, ada konklusi kecilnya. Luar biasa kan? Ternyata dengan banyak membaca itu, kemudian kita bisa menemukan pola. Lalu kenapa kalau sudah dapat pola begitu tidak kita terapkan dalam tulisan kita? Iya kan? Harusnya kan ada continuously, nggak sekedar sustainability ya, tapi harus ada kelanjutannya. Diwujudkan dalam cara kita membahas ya. Setiap bahasan, setiap paragraf itu harus ada poinnya, ada reasoningnya, ada examplingnya, dan ada kesimpulan kecilnya. Sama dengan
apa yang disampaikan oleh Mike Saberman. Kubah sama. Sudahlah, apa yang beda? Cuman istilahnya saja beda, tapi apa yang dilakukan ya sama. Setelah saya cermati satu-satu ya kurang lebih seperti itu, hampir sama. Misalkan perspektif semantik, perspektif semiotik, perspektif hermeneutik, ya. Semuanya itu setelah diurut-urut ternyata ada poinnya, ada reasoningnya, ya. Kemudian ada examplingnya dan ada little conclusionnya, konklusi kecilnya. Kalau ini small ya, apa small apa little ini terserah, ya, tergantung siapa yang ini yang memilihkan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, inti dari pembicaraan kita, nanti peserta boleh minta file ya ke apa Mas Rio atau Mas Ulum ya. Ada 2 file saya di situ lengkap sekali ya, termasuk berikut apa bibliografinya, daftar pustakanya. Jadi jangan khawatir itu bukan abal-abal, tapi betul-betul hasil saya membaca ya. Apalagi saya membaca sejak S1 dulu sudah kenal Karl Popper, sudah kenal Thomas Kuhn ya. Waktu S1 dulu tahun 80-an udah kenal Ibnu Rushd, udah kenal Imam Ghazali ya, Ibnu Khaldun. Saya sudah membahas itu di beberapa diskusi pertemuan dengan teman-teman mahasiswa kala itu. Jadi jangan khawatir ya, referensi itu nggak abal-abal dan bisa dijadikan sebagai tinjauan utama untuk literatur yang akan kita sajikan ya, apapun prodinya, jangan khawatir ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, kemudian yang sering kita bahas ya, kemudian ada Ibnu siapa lagi, dan Ibnu yang lain ya, bukan Ibnu Jamil tapi termasuk Imam Ghazali, semuanya itu orang-orang luar biasa. Belakangan ada Sokrat, Plato, Aristoteles, kemudian Francis Bacon, nama-nama yang cukup menggetarkan meja dan kursi kita, tapi belum mampu menggetarkan aras. Kalau itu beda lagi, beda soal. Jadi Ibu dan sekalian, sebagai closing statement dari saya, bahwa menganalisis itu, membahas itu, jangan hanya sekedar ala TV, cukup mendescribing saja. Ya, harus ditambah eksplorasi ada, eksplanasi ada, prediksi ada. Kemudian kalau bisa ya menunjukkan implikasi dan limitasi. Ya, karena temuan itu pasti ada limitasinya. Novelty, nouveau, ya nouveau, nouveau, novelty, new. Bahasa Arabnya baru apa? Itu semuanya ada limitasinya pada ruang dan waktu. Ya, out of space and time. Itu ada limitasinya. Makanya setiap penelitian di samping ada implikasi juga harus ada keterbatasan, ada limitasi. Yang itu akan menjadi guidance, ya, menjadi acuan bagi peneliti sejenis berikutnya. Karena nggak berhenti di saya, nggak berhenti di Bapak Ibu dan sekalian. Ya, penelitian Bapak Ibu akan dilanjutkan. Apalagi kalau kita sudah mati kan, pasti dilanjutkan oleh yang masih hidup. Ya, pasti berlanjut. Itu namanya continuously. Nggak sekedar sustainability di sini, tapi continuously di pihak lain. Jadi itu kurang lebihnya dari saya. Ya, nanti kita bisa eksplor lagi bagaimana kita membuat lebih tidak saja romantis, tapi juga kita bikin lebih logis dan kronologis ya. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas moderator. Oke, terima kasih banyak Abidovi telah memaparkan materi hari ini, sangat luar biasa. Dan kita semua berterima kasih. Saya pun juga selaku moderator sudah mulai terbuka dengan pembahasan hari ini. Oke, kemungkinan ada teman-teman yang mau bertanya atau ada sedikit tambahan atau pertanyaan atau asumsi atau hipotesis kalau bahasanya untuk bisa mengkolerasikan terkait tentang materi hari ini. Monggo, silakan teman-teman yang mau bertanya. Siapa? Baik, Pak dosen, Pak moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, ini cuman saya mau minta perbedaannya aja tentang naskah akademiks gitu kan. Nah, akademiks itu untuk metode penelitiannya dia pakai konsepnya apa? Ya kan beda tentang tesis dan untuk yang lain-lainnya. Nah, kalau naskah akademis kan itu nantinya larinya ke
rancangan undang-undang atau rancangan perda lah ya, kawan-kawan itu banyak kan dia ngambil job pemerintah gitu kan, naskah akademis gitu kan, untuk mencari nantinya jadi rancangan undang-undang atau rancangan perda. Terima kasih Pak dosen, itu sementara. Terima kasih. Ya, baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini naskah akademik dalam konteks terapan nih ya, applied ya, untuk teman-teman di Dewan ketika akan menyiapkan pokir, kan isinya pokir, pokok pikiran. Iya. Ya, kalau dulu Gasmas ya, jaring aspirasi, sekarang namanya pokir, pokok pikiran. Ini khusus untuk apa? Penerapan apa? Naskah untuk persiapan bikin perda ya, bikin pusing dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini konteks ya, laporan ilmiah yang ada di lembaga institusi pendidikan ya, beda dengan maksud dari Mas Denny atau Kang Denny dari Depok nih, mahasiswa kita ya, kami bergabung jurusan HKI, Ahwali Saksia, ini beliau S2 dari Depok. Terima kasih jadi Kang Denny, ini harus dibedakan ya, naskah akademik untuk persiapan di Waalki, kita ngelempar pokok pikiran di rapat di gedung sana dengan naskah akademik executive summary yang ada di institusi pendidikan ya, meskipun ada kalau mau dipaksakan sama ya ada persamaannya, tapi dalam penerapannya ini berbeda. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa memang sebagaimana yang digelisahkan oleh Kang Denny tadi, apapun kan butuh dibahas ya. Ya, anggota dewan juga sedang membahas juga kan, mereka akan telah dan sedang membahas sesuatu kan. Ya sama, dalam dunia pendidikan ketika kita bikin laporan penelitian juga harus ada subbab atau ruang untuk melakukan pembahasan, ya, melakukan analisis, melakukan prediksi, melakukan menunjukkan kebaruan ya, nuo atau novelty ya, untuk disertasi harus ada kebaruan apa yang kita buktikan ya, kita temukan ya. Temuan itu, kebaruan itu bisa dari fakta, kita fact finding, menemukan sesuatu di fakta, atau temuan itu, kebaruan itu bisa dari ketika kita bikin pembahasan ya. Tahu-tahu nemu sesuatu, gara-gara kita bikin pembahasan secara teoritik, argumentasi kita nggak sadar kadang-kadang ya, menuliskan sesuatu, tahu-tahu ada celetukan di pikiran, kemudian tertuangkan dalam tulisan, itu bisa jadi temuan juga ya, walaupun nggak boleh disebut fact finding, namanya temuan di lapangan harus temuan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Ini bukan karena penelitian di lapangan, tapi muncul gara-gara kita membahas sesuatu setelah kita meliti di lapangan, kemudian membuat pembahasan atas hasil penelitian kita. Demikian Kang Denny, jadi kurang lebihnya begitu ya, kurang lebihnya ya, begitu. Baik Pak dosen, terima kasih. Soalnya gini Pak dosen, ada anggota dewan dia nanya, analisanya pakai metode apa? Kok bisa kayak begini gitu kan? Terus juga apakah Anda terjun ke lapangan, kuesioner atau apa-apa? Dia bilang gitu kan. Akan nanti kami akan bahas gitu kan. Karena kenapa? Ini kan tender juga gitu kan, naskah akademik gitu kan. Itu Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi patut digarisbawahi ya. Biarpun orang lain nggak ngerti, cukup kita aja yang ngerti. Kita harus menekankan pada diri yang namanya analisis ya. Ketika kita diminta untuk membuat analisis, ketika kita di debat ya, ada orang nggak suka dengan analisis kita, katakan kita harus mampu menunjukkan bahwa analisis itu adalah share of meaning. Kita sedang berbagi makna, kita membagi makna aja, makna saya yang subjektif. Jadi analisis itu ya bisa subjektif, akan menjadi objektif kalau diintersubjektifkan, antar subjektif bertemu jadilah objektivitas, itu yang diterima sebagai kesepakatan. Jadi ya kadang-kadang kita disalahkan gitu ya, analisis saudara ini gimana, ini hasil survei, angket atau angkot atau apa, ya nanti dulu, namanya analisis kan share of meaning, saya sedang membagi makna. Makna apa? Makna informasi yang saya dapat, makna data yang saya dapat. Itu ala saya. Justru di sidang inilah kita akan berdiskusi, kan begitu nantinya kan, ada diskusi di situ ya. Namanya sidang kan ya, ada namanya hearing. Hearing itu kan dengar pendapat ya. Dengar pendapat itu hearing namanya, mendengar itu ya
anggota dewan mendengarkan kita, bisa mendengarkan eksekutif, bisa Pemda, bisa Pemkot, bisa pemerintahan gubernur ya. Nah, itu hearing. Ya, mereka dengar kita ngomong. Perkara nggak diterima, ya lain soal. Yang penting saya sudah omong. Kok nggak terima, berarti ente telinganya nggak dipakai. Ya gitu kan. Kasarannya begitu. Tapi ya yakinlah bahwa pada konteks penerapan analisis ini memang bisa kemana-mana nanti Bapak. Apalagi apapun yang tertulis itu pasti kan mengandung bahasan kan di situ. Kita sedang bahas sesuatu kan, mau di konteks institusi pendidikan di perguruan tinggi, atau di konteks gedung dewan sana, atau di konteks misalkan di rapat lembaga pendidikan kita, itu semuanya pasti ada bahasan ya. Ada pokok, ada poin yang sedang didiskusikan. Demikian Kang Denny, terima kasih. Terima kasih Pak dosen dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin anggota dewannya itu belum pernah belajar terkait tentang dialektika kayaknya. Oke, langsung saja. Mungkin ada tambahan dari sahabat saya, Ahmad Barulum, yang sementara melanjutkan atau menyelesaikan tesisnya. Saya persilakan dengan hormat.
Ya, baik, betul, Gus Ulum. Ini Gus Ulum nih, Kang Denny ini saya kenalkan, sahabat saya Gus Ulum nih S2 di UIN Jogja. Dulu S1 HKI di Pacet, sekarang S2 di UIN Jogja, lagi menulis tesis. Jadi kita bisa kenalan. Kapan tempo hari itu ada Kang siapa? Lupis ya. Kang Lupis dari MPI ikut juga gabung di sini. Sekarang dari HKI, dari Depok juga nih, Kang Denny yang gabung ya. Alhamdulillah. Sudah saya ini Pak dosen. Ya, alhamdulillah. Jadi saya ingin merespon dari apa Gus Ulum tadi ya. Ya, itu namanya pendekatan kontinem ya. Bagaimana Ritzer kemudian menunjukkan betapa integrated paradigma terintegrasi itu mau nggak mau dalam konteks kekinian memang layak ya, deserve ya, layak itu deserve ya, layak untuk dipakai ya, untuk apa? Untuk membuktikan kedalaman argumentasi kita. Bukan berarti yang tidak pakai apa cara kontinem ya. Pendekatan kontinem ini nggak dalam, nggak juga ya. Pendekatan kontinem ala John Ritzer ini cukup efektif ya, bahkan banyak mencerahkan daripada kita berpikir yang klasik, yang terkotak-kotak hanya di kotak itu saja. Ya, Ritzer menunjukkan ada kotak lain dan bukan berarti bahwa isi kotak A bisa saling ditukar ya. Isi kotak B bisa masuk ke kotak A ya, isi kotak C bisa masuk ke kotak B ke kotak A. Itu adalah kontinem, pendekatan yang apa? Multidimensional ya, multidimensional. Jadi dimensinya udah nggak sekedar 2 3 4, bisa berlapis-lapis, multi layer. Ya, berlapis-lapis, berapa lapisan? Ratusan ya, lebih bahkan. Sehingga sama tafsir ya, teori itu tafsir, analisis itu juga tafsir. Tafsir itu bisa berlapis-lapis juga ya. Kalau apa Prof Kures itu lebih suka diawali dengan tafsirnya per mufrodat ya, per kata-kata ya. Tapi kalau Gus Bahak lebih suka apa dari perspektif fikihnya yang lebih dilihat. Jadi masing-masing punya style ya, punya gaya selingkung. Ya sama, mufasir itu ya analektor ya, para pembahas itu bisa dikatakan sebagai mufasir, orang-orang yang menafsiri sesuatu, menafsiri kalimat, menafsiri statement, menafsiri dalil dan seterusnya. Siapa namanya? Imam Ghazali dalam kitab Mungkit Minatollah itu mengatakan bahwa ada kaidah yang disebut sebagai al-hadam li al-hadam. Ini biasanya orang-orang radik ini. Jadi membenturkan dalil dengan benturan yang sama kerasnya, al-hadam li al-hadam. Tapi kemudian Imam Ghazali juga di penghujung hidupnya ya, di usia senjanya beliau menawarkan satu pembahasan yang albina li albina. Jadi beliau ingin sampai pada kesimpulan gara-gara pakai cara yang harmoni ya. Albina li albina, bukan al-hadam li al-hadam lagi, tapi bukan lagi al-hadam li albina lagi ya, tapi albina li albina. Jadi betul-betul berpikir eklektif yang dipakai. Tidak lagi dialektis tapi eklektis yang dipakai. Ya, yang penting mana yang baik kita kumpulin jadi satu. Jadi eklektik itu kan mengumpulkan protolan pretelan yang baik-baik ya, yang baik-baik diambil. Itu eklektif. Sehingga ya coraknya para pembahas ini beda-beda kok. Ada yang coraknya pengen temuannya diakui ya, yang hobul jah gitu ya. Temuannya pengen diakui ya, dapat royalti, kemudian dapat haki dan seterusnya. Tapi ada yang low profile. Ya, para penulisnya ada yang low profile, nggak pernah menunjukkan hasil temuannya. Dia cuman sekedar menunjukkan apa yang menjadi temuannya pada kolega teman-temannya saja, nggak pengen secara formal kemudian diakui. Ada gaya yang seperti ini. Sehingga ya, tapi jangan lupa bahwa kita ini kan hidup di dunia kampus ya, hidup di dunia livingnya kehidupannya di dunia ya literasi ya, literal kita nih di living yang literal. Mau nggak mau, Mas Rio dosen, ya Gus Ulum lagi menempuh S2. Ini kan dunia literal semua ini. Ya, saya dosen, kemudian Kang Denny juga mahasiswa juga punya kesibukan. Ini kan nggak bisa lepas dari dunia literal.
Makanya mau nggak mau di dunia literal itu ya kita harus nggak sekedar bisa omong saja, tapi yang lebih determinan, yang lebih menentukan adalah konsideran atau pertimbangan bagaimana kita bisa menuliskan secara kronologis. Logis saja nggak cukup, harus kronologis. Ya, itu butuh nalar yang radik kritis dan nalar reflektif integral. Demikian, Kang Ulum. Oke, saya kira sudah cukup pertemuan kali ini, dan pada kesimpulannya dalam beragam teknik analisis data terkait tentang kedua metodologi quant maupun qual, atau ditambah lagi R&D atau mixed method, lagi-lagi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, berbicara tentang memulai penelitian ini, baik dia dari deduktif, induktif, itu tergantung dari si penelitinya, tergantung dari proposisi penelitinya. Apakah dia mau mulai dari induktif maupun deduktif, itu sah-sah saja. Yang penting sesuai dengan kronologis. Kalau dalam kita dulu waktu masih mahasiswa, masih sering menggunakan istilah RAKUS, rasional, analisis, kritis, dan universal. Jadi saya pikir terkait dalam mengelola metodologi kali ini, dia harus lagi-lagi sistematis atau kronologis, agar dalam menganalisis data atau analisis apapun dalam penelitian itu supaya tidak kacau. Kalau pemateri bilang tadi, tidak kacau. Kalau kacau nanti bahaya. Jadi kalau bahasanya penguji saya dulu, katanya jangan terlalu tajam. Belakangnya kurang tajam, Mas. Terus Abidovi sebagai pembimbing saya bilang, nanti kalau misalnya ada penguji bilang kalau latar belakangnya kurang tajam, bilang saja jangan terlalu tajam, Pak, nanti banyak yang tersakiti. Jadi kita main nyaman-nyaman saja dalam meneliti. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, dalam pertemuan kita hari ini. Lagi-lagi terima kasih banyak buat Pak Profesor Dr. Haji Rudolf Kriskamto, MSK, selaku pemateri hari ini, narasumber hari ini, selaku guru maupun mentor kita. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Abi. Sekian dari saya. Minta maaf ketika ada kata-kata yang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.